dipersilakan duduk kembali. Deklarasi Amanat Indonesia. Kegelisahan yang sama terhadap situasi dan kondisi bangsa, menghadirkan kesadaran bahwa momentum pemilu 2024 adalah saat yang tepat untuk mengusung agenda perubahan. Pemirsa, hari ini, bakal calon presiden Anies Baswedan akan menyampaikan pidato politik di acara deklarasi pada hari ini. Dan untuk membahas mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber kami pada hari ini, ada Profesor Siti Zuhro atau Mbak Wiwi. Kita akrab menyebutnya atau memanggilnya. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak Wiwi. Alhamdulillah kabar baik. Kalau kita lihat deklarasi oleh seorang bakal calon presiden ini dan akan menyampaikan pidato politiknya, kalau Mbak Wiwi menganalisanya akan kemana nih arah pidato politiknya? Arahnya kemana? Jadi sesuai dengan tagline-nya ya. Jadi ini adalah koalisi perubahan gitu ya. Maka menerjemahkan pemilu itu tidak semata-mata sebagai satu suksesi gitu ya, tapi juga ini cara untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang ada. Dan itu jamak saja di mana-mana di dunia itu negara-negara melakukan pemilu tiap 5 tahun, ada yang 4 tahun gitu, hanya untuk melakukan suksesi kepemimpinan dan melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai satu evaluasi seperti itu, pastinya nawaitunya adalah sangat baik ya. Bagaimana membenahi negara bangsa ini agar jauh lebih maju gitu ya, jauh lebih berkeadaban dan jauh lebih tentunya mampu berkompetisi, berkontestasi dengan dunia internasional ya, di fora internasional gitu, daya saing kita dan sebagainya. Sebetulnya itu. Jadi domestik ini yang harusnya di internal Indonesia ini yang seharusnya memang diperbaiki. Nah, dalam motivasi itu tagline-nya jelas sekali hari ini adalah kalau tidak salah Mas Anies akan menyampaikan dengan konsepsi besar, yaitu meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Nah, ini jadi ada dua kosakata atau kata kunci yang sangat penting, yaitu meluruskan ya, jalan apa, jalan kebenaran pastinya seperti itu ya, dan bagaimana menghadirkan keadilan, jadi justice di situ, entah keadilan ekonomi, keadilan sosial, ekonomi, dan itu ya, karena memang dipicu atau mungkin di-trigger oleh realitas di mana kesenjangan sosial ekonomi kita masih tinggi. Sebagai dampak dari COVID ya, 3 tahun berturut-turut secara intensif kemarin itu ternyata memberikan satu dampak yang dahsyat gitu terhadap munculnya kesenjangan yang berakhir dengan tentu peningkatan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Dan inilah yang harusnya memang direspon oleh seorang calon pemimpin gitu yang akan berkompetisi dalam pemilu Presiden 2024 nanti. Oke, Mbak Wiwi, kalau kita melihat dari judulnya saja, meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan, artinya kan di sisi lainnya adalah jalan yang saat ini sedang terjadi adalah jalannya sedang bengkok dan tidak ada adil, kalau bisa tidak ada keadilan begitu. Nah, ini kan artinya posisi yang diambil oleh Anies Baswedan dan juga koalisi dari partai 3 partai ini kan berhadapan-hadapan dengan pemerintahan saat ini. Oposisi bisa dengan kata lain seperti itu. Nah, kalau Anda melihat posisi mereka ini untuk menjadi menjadi koalisi oposisi, ini peluangnya bagaimana? Iya, peluang menjadi oposisi ya. Jadi memang kenyataannya khususnya 2 partai yang ada di koalisi perubahan itu, yaitu PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat itu memang betul-betul dalam posisi yang tidak ada di pemerintahan. Nasdem memang ada di pemerintahan, tapi karena sedang mengusung Anies Baswedan kelihatannya tentu tidak happy ya dari pemerintah itu sendirilah. Sekarang sudah jelas-jelas adalah memang sebetulnya kalau mau menang gitu ya, dimanapun itu, bahkan di Amerika pun ketika Obama gitu ya muncul
membawa satu konsep besar gitu ya, perubahan gitu ya, yes we can kan gitu. Jadi menurut saya lah itulah esensi dari pemilu. Kalau ingin meraih dukungan gitu ya, tunjukkan bahwa calon-calon ini gitu ya, tidak hanya calon dari perubahan gitu ya, itu betul-betul memahami kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan negara bangsa kita itu apa hari ini dan ke depan kan gitu. Nah, kalau sudah dipetakan dengan sangat bagus, lalu diformulasikan sedemikian rupa, lalu apa solusinya, opsi solusinya, itu menurut saya bagus sekali. Gitu. Iya, Mbak Wiwi, nanti saya akan dalami lagi ya, sambil kita melihat kondisi terbaru di tenis indoor Senayan, sepertinya sudah akan ada prosesnya yang akan dilakukan, kita akan simak bersama.